Oke, kita langsung bahas mengenai transfer update yang terjadi di akhir-akhir ini. Kita langsung bahas dari Arema Malang yang membeli 3 pemain baru ya. Sudah resmi, yaitu ada Hanis Sagara, lalu Ilhamuddin Armain dan juga Hasim Kipuy. Pembelian Hanis Sagara saya kira juga pembelian yang cukup bagus, bisa menjadi pemain pelapis juga. Lalu ada Ilhamuddin Armain, pemain sayap juga, ini cukup bagus, memiliki kecepatan dan mantan pemain timnas Indonesia juga ya. Jadi cukup bagus, jadi tinggal kita lihat Adam Alis apakah akan ditaruh di depan karena Ilhamuddin Armain bagusnya di sebelah kiri. Ya, jadi Adam Alis apakah akan dijadikan pemain depan atau justru di sebelah kanan? Ini menjadi pertanyaan saya. Tapi pembelian ini cukup bagus, Ilhamuddin Armain ya, bisa menjadi pelapis juga. Jadi cukup oke lah, pemain sayap dari Arema Malang sudah boleh dibilang mantap ya pembeliannya. Tapi yang saya nggak habis pikir, Arema Malang mendatangkan Hasim Kipuy. Kenapa saya nggak terlalu suka dengan Hasim Kipuy? Karena permainannya bersama PSM Makassar di musim kemarin, pemain satu ini gampang sekali terprovokasi, gampang sekali temperamennya naik, emosinya tinggi, dan juga berapa kali sering membuat blunder di lini belakang dari PSM Makassar. Nah ini saya nggak tahu bagaimana pandangan dari manajemen Arema Malang, alasannya apa ya ingin mendatangkan Hasim Kipuy. Sebenarnya saya cukup pengen mencari ya informasinya kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu kalian bisa komen. Tapi kalau untuk jadi pelapis sih oke-oke aja ya, pelapis dari center back-nya Arema Malang. Tapi kalau jadi pemain inti di Arema Malang, ya ini harus dibenahi, yaitu personalitinya dari Hasim Kipuy agar tidak temperamental, gampang terprovokasi, karena ujung-ujungnya sering membuat blunder karena temperamennya tersebut. Jadi tinggal kita lihat Hasim Kipuy, yang pertama apakah akan dipasang sebagai pemain inti, lalu yang kedua apakah internal dari Arema Malang bisa merubah personality ya dari Hasim Kipuy yang temperamental menjadi lebih santai, lebih slow, tidak terlalu gampang terprovokasi, yang ujung-ujungnya malah sering membuat blunder. Jadi kita tinggal lihat Hasim Kipuy. Ini pesan saya untuk Hasim Kipuy di musim depan bersama Arema Malang. Semoga bisa merubah cara permainannya, terutama dari dirinya dia sendiri. Lalu next kita bahas dari PSS Sleman yang resmi menunjuk pelatih baru ya, Seto Nurdiantoro. Ini saya sudah baca informasinya. Seto ini juga sudah menangani PSS Sleman ya di musim kemarin karena membuat PSS Sleman naik ke divisi 1 ya, ke Liga 1. Jadi ini juga pertunjukan yang cukup bagus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pelatih lama yang datang kembali dengan penuh dengan kenangan, tentunya chemistry yang akan terjadi di internal dari PSS Sleman, baik dari pelatih dan pemainnya, ini sudah aman ya, sudah punya modal dengan datangnya Coach Seto. Jadi ini chemistry yang cukup bagus, sudah dipunyai oleh PSS Sleman. Dan gosipnya juga PSS Sleman langsung ingin membeli 3 pemain baru ya. Tadi saya sudah baca infonya, yaitu ada Ndausel, Ricky Kayame, dan juga Batata. Yang saya ingin bahas adalah pembelian dari Ndausel dan juga Ricky Kayame. Jadi 2 pemain ini merupakan pemain yang cukup bagus. Ndausel juga menjadi top skor di Bayangkara. Jadi jika memang PSS Sleman bisa mendatangkan Ndausel dan juga Ricky Kayame, ya saya kira ini pembelian cukup bagus agar mendongkrak lini depan dari PSS Sleman yang di musim kemarin Wender Luiz masih angin-anginan ya dalam mencetak gol dan performnya juga angin-anginan. Jadi kita tinggal tunggu apakah Ndausel dan Ricky Kayame akan datang, karena kalau Batata ini pemain asing ya, pemain asing juga, tapi tinggal kita lihat. Tapi yang saya ingin fokuskan PSS Sleman apakah akan mendatangkan Ndausel atau Ricky Kayame, bisa nggak nih 2 pemain ini, karena ini jelas akan mendongkrak permainan dari PSS Sleman. Lalu next dari Persik Kediri, saya sampai saat ini belum mendengar pembelian dari Persik Kediri yang wah ya, yang wow gitu. Tapi yang justru mengagetkan untuk saya, kembali lagi Persik Kediri harus tidak memperpanjang Ibrahim Sanjaya. Tanggapan saya bagaimana? Ya tentunya sangat mengecewakan. Kenapa? Karena Persik Kediri sampai saat ini belum mendatangkan pemain baru ya, dan justru melepas pemain yang boleh saya katakan cukup bagus ya di musim kemarin. Jadi artinya ini langkah mundur lagi setelah kehilangan EC, Makado, Taufik juga sebagai pemain gelandang bertahan. Ini langkah mundur dari Persik Kediri. Apalagi Ibrahim Sanjaya permainannya cukup bagus di sayap kiri, bahkan sering ditaruh di sayap kanan, tapi lebih bagusnya di sayap kiri ya, back kiri.
ini justru menjadi pertanyaan, kenapa Ibrahim Sanjaya tidak diperpanjang? Atau juga misalkan ya Ibrahim Sanjaya dijual, artinya kalau dijual kan Persik Kediri akan mendapatkan duit ya, budget untuk membeli pemain baru. Tapi ini justru lebih memilih tidak memperpanjang kontrak. Jadi menjadi pertanyaan juga untuk saya, kenapa di tim-tim Liga Indonesia ini banyak sekali pemain yang diputus kontraknya tanpa dijual. Yang artinya klub tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika pemain tersebut tidak diperpanjang. Padahal masih ada harapan untuk dijual ya, untuk mendapatkan duit. Tapi inilah saya nggak ngerti kenapa tim Indonesia banyak yang seperti ini. Tapi dengan kepergian Ibrahim Sanjaya ya tentunya cukup mengagetkan juga untuk saya, karena saya membaca informasinya juga Persik Kediri sedikit ada proses yang membingungkan ya saat ingin memperpanjang atau enggak untuk Ibrahim Sanjaya. Padahal Ibrahim Sanjaya bermain cukup bagus di musim kemarin. Jadi kita masih tunggu ya, ini Persik Kediri belum membeli siapa-siapa, mungkin ada tapi nggak terlalu saya pandang, karena saya menuntut Persik Kediri ini bisa mendatangkan pemain yang seimbang seperti yang keluar ya, Ece, Makado, lalu Taufik juga yang kontraknya kembali lagi ke Bali United tapi sudah free. Ya ini tinggal kita tunggu Persik Kediri nih, terutama pemain sayap belum mendatangkan siapa-siapa juga yang wow. Jadi Bagaskara juga ya, ini ada gosip Bagaskara mau ke Ransi Legon ini, bahkan sudah tinggal nunggu rumornya, tinggal nunggu peresmian dari Ransi Legon. Ya ini kembali lagi striker yang boleh dibilang pengganti EC yang hijrah justru mau dibeli oleh Ransi Legon. Nah ini kembali lagi jika Septian Bagaskara hijrah ke Ransi Legon, ya ini harusnya manajemen dari Persik Kediri sudah mulai mencari ya pemain baru, karena yang pertama harus adaptasi dulu ya dengan Persik Kediri. Tapi ini justru sampai saat ini belum ada kabar atau minimal gosip rumor ya untuk kedatangan pemain dari Persik Kediri, kecuali Renan Silva doang yang gosipnya masih hangat. Jadi kita tinggal tunggu untuk pembelian Persik Kediri. Sejauh ini cukup mengagetkan ya, Ibrahim Sanjaya justru out. Lalu next kita bahas dari Persebaya Surabaya yang gosipnya akan membeli 2 pemain asing, yaitu ada Kayo Henrique, pemain sayap kiri atau bisa dijadikan sebagai pemain depan. Lalu ada So Yamamoto, ini juga pemain sayap kanan, bisa di sayap kiri juga. Jadi 2 pemain asing yang jujur saya nggak ngerti latar belakangnya, historicalnya seperti apa. Tapi ya intinya kita kasih kepercayaan karena pastinya internal atau manajemen Persebaya Surabaya sudah memilah pemain-pemain yang memang berkualitas untuk dibawa ke Persebaya Surabaya. Jadi kita tinggal tunggu, karena saya juga menarik juga ya pembelian dari Persebaya Surabaya yang justru tidak diliput di media Indonesia yang terlalu berlebihan, karena ini kan pemain yang boleh dibilang saya juga baru dengar ya. Jadi kita tinggal tunggu apakah 2 pemain asing tersebut bisa dibawa ke Persebaya Surabaya untuk di musim depan. Semoga sih bisa aja, karena untuk menggantikan posisi Bruno, Taisei, dan tentunya lini depan dari Persebaya Surabaya ini masih belum ada gosip juga sampai saat ini ingin membeli siapa. Tapi kalau Caio Henrique bisa ditaruh di depan ya is okay. Tinggal kita tunggu ya, paling nggak Persebaya Surabaya harus mencari 2 pemain lagi untuk di lini sayap dan lini serang. Ya paling nggak 2 pemain lagi, jika memang pemain asing ini yang 2 akan datang ya. Jadi 4 totalnya nih. Itu yang menurut saya dari Persebaya Surabaya harus bisa mencari pemain untuk pengganti juga. Lalu Ciro ini gosipnya semakin kencang ingin berduet dengan DDS, kabar dari Hilton Moreira, mantan pemain Persib Bandung ya. Gosipnya Ciro akan ke Persib Bandung ya. Ini masih belum ada kabar juga, karena Robert Renner juga belum memberikan klarifikasi mengenai gosip tersebut. Jadi kita masih tunggu, karena sampai saat ini juga belum ada kabar yang cukup serius ya dari Persib Bandung untuk mendatangkan Ciro. Jadi kita tinggal tunggu apakah Ciro akan ke Persib Bandung, karena sampai saat ini belum ada kejelasan. Lalu Persija Jakarta yang gosipnya akan dilatih oleh pelatih mantan tim Hanoi FC. Sorry, bukan mantan, sekarang masih melatih Hanoi FC ya. Tapi saya juga nggak ngerti ini Park Chong Yung ya, Park Chong Yung ini saya juga belum ngerti latar belakangnya seperti apa. Ya semoga ini pembelian yang cukup bisa, jika mendatangkan pelatih ini ya semoga bisa memberikan aura yang positif ya untuk Persija Jakarta di musim depan. Lalu dari Madura United memperpanjang kontrak Hugo Gomez dan juga Beto Gonçalves.
Ya, menurut saya ini kontrak yang cukup bagus, Hugo Gomez dan juga Beto Gonçalves, karena dua pemain ini juga cukup penting, kontribusinya cukup terlihat bersama Madura United di musim kemarin. Jadi menurut saya manajemen dari Madura United sudah cukup bagus, bisa memperpanjang kontrak pemain intinya ya, pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Madura United di musim kemarin. Jadi itu aja berita transfer yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita masih tunggu gebrakan-gebrakan transfer lainnya, terutama dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Ini kita masih menanti akan membeli siapa ya. Itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.